Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita kembali bisa mengkaji dan mengaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap dengannya kita mendapatkan kebaikan sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kitab Umdatut Tafsir, kita masuk kepada ayat yang ke-170 dan 171 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrik Quraisy, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa jawab mereka? Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apakah yang kami temui di atasnya bapak-bapak kami. Jadi mereka ketika diajak mengikuti syariat Allah, mereka lebih memilih kebiasaan adat istiadat yang biasanya dikerjakan oleh nenek moyang mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kalau seandainya bapak-bapak mereka itu tidak berakal, tidak mengetahui sesuatu pun, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wa mathalul ladzina kafaru, dan permisalannya orang-orang yang kafir, permisalan orang-orang kafir, kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Permisalannya orang kafir yang ketika mereka diseru, mereka didakwai, ternyata tidak menoleh, tidak mau peduli dengan ajakan dan dakwah, itu seperti kamatsalil ladzi yan'iqu, seperti orang yang menyeru, memanggil, penggembala yang memanggil, bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa, seperti penggembala yang memanggil hewan yang lepas. Hewan yang lepas tadi tidaklah mendengar kecuali apa? Panggilan dan teriakan. Hewan tadi tidak menuruti yang memanggilnya, karena dia hanya mendengar samar-samar dari apa? Dari panggilan dan teriakan penggembalanya. Ini gambaran orang-orang kafir yang sudah diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Dibacakan kepada mereka ayat, tapi seakan-akan mereka tidak mengerti kecuali hanya mendengar panggilan dan ajakan. Summun, mereka tuli, bukmun, bisu, omyun, buta, fahum la ya'qilun, mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Tapi kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang telah diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahumullah. Dikatakan, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan,
Wa idza qila, dan jika dikatakan lihaula'il kafarati minal musyrikin, kepada mereka orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik, apa perkataan yang dikatakan kepada mereka? Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan ala rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Watruku ma antum alaihi, dan tinggalkanlah apa yang kalian ada di atasnya, minadh dhalali wal jahli, dari kesesatan dan kebodohan. Qalu, mereka berkata, fi jawabi dzalika, dalam rangka menjawab seruan tadi, bal nattabi'u ma alfaina, bahkan kami lebih memilih mengikuti apa yang kami temui. Alfaina artinya apa? Ay wajadna. Alfa itu sama dengan wajada. Alfaina artinya wajadna, kami dapati, kami temui, alaihi di atasnya, abaana, bapak-bapak kami, artinya nenek moyang kami. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya orang musyrik? Artinya min ibadatil asnami wal andad. Jadi yang dimaksudkan di sini, yang dicela di sini adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Karena tidak semua adat kebiasaan orang-orang terdahulu semuanya tercela. Contohnya sikap karam, sikap mulia, memuliakan tamu, itu sudah ada pada orang-orang Arab di masa lalu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, syaja'ah, keberanian dan sebagainya, ini tidak dipermasalahkan. Tapi yang dimaksudkan dari ayat ini, bahwa kebiasaan adat nenek moyang mereka adalah apa? Min ibadatil asnami wal andad, yaitu ibadah mereka kepada berhala dan tandingan-tandingan yang dibikin untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah pula ketika kita berbicara adat istiadat yang ada di mana saja di belahan bumi ini, mesti ada norma, ada adat, kebiasaan. Maka kalau adat tadi, kebiasaan tadi tidak bertentangan dengan syariat, maka ini diterima, bahkan dilestarikan. Tapi kalau adat istiadat tadi, kebiasaan tadi berseberangan, bahkan berbenturan dengan syariat, maka ini harus ditinggalkan. Qala Allah Ta'ala munkiran alaihim, maka kemudian Allah berfirman mengingkari mereka, mengingkari jawaban yang salah ini. Awalau kana aba'uhum, bagaimana kalau bapak mereka itu ternyata artinya alladzina yaktaduna bihim, itu yang mereka jadikan sebagai teladan. Siapa teladannya? Mereka merasa nenek moyang kami adalah teladan kami. Wa yaktafuna atharahum, dan mereka mengikuti peninggalan-peninggalan mereka. Bagaimana kalau ternyata yang diikuti dan yang dijadikan teladan tadi la yaqiluna syai'a, mereka ternyata tidak faham sedikit pun, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Berarti kita di sini memahami, orang kalau ingin menjadikan teladan, jadikanlah teladan orangnya apa? Yang mengerti. Dan jadikanlah teladan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bahkan kemudian seperti nasihat Abdullah ibn Mas'ud,
Tidak setiap orang yang mengerti, tidak setiap orang yang mendapatkan petunjuk pantas untuk diikuti. Yang lebih aman lagi siapa? Orang yang sudah meninggal. Siapa ingat nasihatnya Abdullah bin Mas'ud? Manistanna falyastanni biman qad mat fa innal hayya la yu'manu minal fitani. Barang siapa mau mengambil teladan, mengambil apa? Contoh, maka ambillah teladan dari orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya, karena yang hidup la yu'manu minal fitani. Yang hidup ini kelihatannya hari ini baik, tapi enggak tahu hari esok. Tapi orang yang sudah meninggal dalam kebaikan ya sudah tidak akan berubah lagi. Tapi yang hidup kita dapati orang dulunya itu dia baik loh. Dulunya ada sebagian orang diceritakan begitu. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan secara tersirat mengatakan kepada kita, laisa lahum fahmun wala hidayah. Mereka itu tidak punya kepahaman, tidak punya petunjuk, sehingga tidak pantas untuk diikuti. Warawa Ibnu Ishaq an Ibni Abbasin, dan diceritakan oleh Ibnu Ishaq, ulama yang spesialis sejarah begitu ya, dari Abdullah bin Abbas, beliau bercerita annaha nazalat fi ta'ifatin minal yahud, bahwa ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang Yahudi. Walaupun tadi di awal diceritakan ini adalah kepada siapa? Orang-orang kafir musyrik. Bagaimana kalau kita mendapati seperti ini, pendapat seperti ini? Seperti beberapa ayat yang lalu. Maka jawabannya mungkin saja satu ayat itu turun pada satu kejadian dan turun lagi pada kejadian yang lain. Nah, wada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Sekelompok orang Yahudi ini diajak, didakwai oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Faqalu, maka mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami lebih memilih mengikuti apa yang kami dapati di atasnya bapak-bapak kami. Fa anzalallahu hadhil ayata. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Summa, kemudian keadaan yang buruk ini, jadi orang yang diajak kepada kebaikan dan kebenaran ternyata lebih memilih keburukan, penyimpangan. Allah permisalkan mereka, thumma dharaba lahum ta'ala mathalan. Kemudian Allah contohkan bagi mereka sebuah permisalan. Seperti apa? Kama qala ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus su atau mathalus sau. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, pantaslah bagi mereka itu apa? Permisalan yang buruk. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat ternyata pantas bagi mereka adalah permisalan-permisalan yang buruk. Maka jangan sampai kita mendapati permisalan ini, karena ini adalah permisalan yang jelek. Faqala, itu Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 60. Faqala, kemudian Allah mengatakan, wa mathalul ladzina kafaru. Dan permisalan orang-orang yang kafir. Artinya kafir terhadap apa? Fima hum fihi minal ghai wadh-dhalali wal jahli. Yaitu mereka yang kufur. Itu pada mereka, pada diri mereka dari ghai, penyimpangan, wadh-dhalal, kesesatan, wal jahl,
dan kebodohan. Karena para ulama menerangkan sumber paling besar dari kekufuran berasal dari mana? Kebodohan. Permisalannya seperti apa? Kadawabis sarihati, seperti seekor hewan yang lepas. Di hewan ternak yang digembalakan kemudian lepas. Allati la tafqahu ma yuqalu laha, yang dia begitu lepas apa? Dipanggil nggak ngerti. Ya tentunya maksudnya apa? Biasanya para penggembala itu punya apa ya, kode kepada hewannya untuk kesana kemari itu dengan teriakan-teriakan tertentu. Seperti apa? Misalnya kalau kuda untuk apa? Berhenti. Kurang pengalaman ya. Jadi ada kode-kode tertentu hewan itu dengan suara-suara tertentu, itu mereka pengembala punya, mengarahkan ke sana kemari. Nah, hewan yang lepas ini diberikan kode yang biasanya mereka nurut, ternyata apa? Enggak paham, gitu ya. La tafqahu ma yuqalu laha. Jadi jangan dibayangkan, ya jelas namanya hewan diajak bicara enggak paham. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah tadi bahasa gembala, gitu ya. Nah, mereka tentunya punya bahasa. Bahkan ada juga apa? Syairnya untuk menggusah menggusah itu. Menghalau, menghalau hewan biar berjaulan dengan cepat. Itu sampai ada syairnya. Itu di kalangan para penggembala. Nah, hewan ini yang lepas ini enggak paham sudah dengan teriakan-teriakan penggembalanya. Bal idza nu'iqa biha atau na'aqa biha ra'iha aida'aha ila ma yurshiduha la tafqahu ma yaqulu wa la tafhamuhu. Bahkan ketika penggembalanya itu meneriakinya, artinya apa? Memanggilnya kepada arah tertentu, si hewan ini tidak faham apa yang dikatakan, tidak mengerti, tidak memahami apa yang dikatakan oleh penggembalanya. Bal innama tasma'u sautahu faqat. Bahkan dia seakan-akan hanya mendengar suaranya saja. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang yang kufur terhadap ajakan Nabi SAW. Mereka sebenarnya mendengar ada Nabi, ada Islam, tapi tidak bisa mengerti apa yang dimaui oleh Nabi. Apa itu ajaran Islam yang dengan kita pelajari satu persatu, kita amalkan satu persatu, semuanya penuh keindahan, semuanya penuh dengan kemudahan. Tapi nyatanya ada orang yang tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena permisalannya seperti tadi. Mereka lebih memilih kebiasaan, adat yang akhirnya seperti hewan, walaupun sudah dipanggil-panggil, sudah diteriaki oleh pemiliknya, tidak mengerti. Tetap saja lari, tetap saja lepas dari penggembalanya. Hakadha ruwiya an Ibni Abbas. Demikianlah diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Abil Aliyah dan Abul Aliyah wa Mujahid wa Qadadah wa ghairihim nahwa hadza. Dan Imam Mujahid, Imam Qadadah yang lainnya seperti ini. Mereka punya tafsiran yang sama. Wakila, ada pula yang mengatakan di antara ahli tafsir, innama hadza mathalun. Ini adalah permisalan dzuriba lahum, yang dicontohkan bagi mereka fi du'aihimul asnam. Jadi Abdullah bin Abbas dan Abul Aliyah, Mujahid, Qatadah tadi melihat dari sudut mana? Sudut pandangan, sudut ajakan. Mereka diajak tidak mau mendengar. Itu seperti apa? Seperti hewan yang
tidak nurut sama penggembalanya. Tapi sebagian ahli tafsir melihatnya dari mereka, dari sudut pandang si pelakunya. Ketika mereka kemudian berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, di mana kesyirikan bentuknya mereka berdoa kepada patung-patung. Itu patung-patung tidak akan mendengar apa yang mereka minta. Ibaratnya hewan tadi. Maka patung-patung yang diminta apakah bisa bisa menjawab? Tidak. Seperti kisahnya siapa? Nabi Ibrahim yang ingin membuktikan kepada kaumnya, dihancurkan patung-patung, kemudian disisihkan yang paling besar. Untuk membuktikan, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa patung-patung ini tidak mendengar, bahkan untuk melindungi diri mereka tidak bisa. Sehingga dikatakan innama hadza mathalun. Sebagian berpendapat bahwasanya ini adalah sebuah permisalan dzubiribalahum yang dicontohkan bagi mereka fi du'aihim al-asnama, dalam doa-doa mereka kepada patung. Allati la tasma'u wa la tubsir wa la ta'kil syai'an, di mana berhala-berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memahami sesuatu pun. Ikhtarahu Ibnu Jarir. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Wal awwalu aula. Dan yang pertama ini lebih tepat kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wallahu a'lam. Kenapa Ibnu Katsir lebih memilih pendapat pertama? Li'annal asnam, karena asnam itu berhala-berhala pada asalnya la tasma' syai'an, memang dia enggak bisa mendengar. Wala ta'qiluhu, dan mereka tidak bisa memahami. Wala tubsiruhu, dan tidak bisa melihat. Wala batasha laha wala hayata fiha, mereka tidak bisa berbuat, dia punya kehidupan. Jadi kelihatannya enggak cocok kalau berhala tadi diibaratkan hewan yang bisa bergerak, bisa hidup. Yang lebih tepat hewan tadi seperti si kafirnya ini, yang dia punya kehidupan, yang dia bisa gerak kemana-mana, tapi tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau memahami apa yang dikatakan kepadanya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, atau kita bisa mengatakan khilaf ini khilaf tanawwu, bahwa makna ini juga benar, makna ini juga benar. Nah, kemudian Allah katakan wa qauluhu summun bukmun umyun. Summun yaitu tuli an sima'il haqqi, bukan tuli pada sebenarnya, tapi tuli tidak bisa mendengar dari seruan kebenaran. Bukmun, apa bukmun? Bisu, la yatafawwahuna bihi, mereka tidak bisa berucap, tidak bisa berkata apa? Yang benar. Kalau berbicara bisa berbicara, tapi tidak bisa berbicara yang benar. Yarhamkallah. Umyun, ama, buta. An ru'yati tariqihi wa maslakihi, dari melihat jalan kebenaran dan tempat untuk meniti kebenaran. Fahum la ya'qilun, ditegaskan lagi, maka mereka tidaklah orang-orang yang berakal. Ay la ya'qiluna syai'a wa la yafhamunahu, mereka tidak berakal dan tidak berakal sesuatu tentang sesuatu pun, dan tidaklah memahaminya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 39. Allah berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina."
dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, apa akibat yang diterima? Summun, mereka menjadi tuli, bukmun, menjadi bisu, tentunya dari kebenaran. Fidzulumati, kalau orang sudah tuli, sudah bisu, apalagi ditambahi apa? Buta. Di mana mereka? Fidzulumat, maka hidupnya dalam kegelapan. Man yasha'illahu yudlilhu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan menyesatkannya. Wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, dan yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan jadikan mereka pada jalan yang lurus. Kemudian ayat selanjutnya setelah keterangan ini menceritakan kondisi orang-orang kafir, dan sebelumnya bagaimana Allah memerintahkan apa? Makan dari makanan yang baik. Kemudian Allah ulangi seruan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal-hal yang baik apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar kepadanya itu apa? Menghamba. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya yang diharamkan atas kalian itu apa? Maitah, bangkai. Waddama, dan darah. Walahmal khinzir, dan daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih dengan selain nama Allah. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin, tapi itu pun kalau dalam keadaan darurat, asalkan tidak dilakukan dengan cara yang baghin, salah, zalim, wala 'adin, tidak melampaui batas. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Dan lihat, ini yang kita pelajari dalam fikih Asmaul Husna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya, di mana ketika orang darurat, tidak ada makanan lain kecuali yang haram, tidak ada yang bisa dimakan kecuali yang haram, maka dibolehkan. Menunjukkan kasih sayang Allah, dibolehkan, tapi apa? Sesuai dengan kebutuhan. Tidak kemudian ketika apa? Adanya cuman babi, kemudian begitu dirasakan, Masya Allah, ternyata enak juga ya. Maka kemudian bukan hanya untuk mengganjal perut, tapi perutnya sampai terganjal gitu ya, saking penuhnya. Maka yang seperti ini tidak benar tentunya. Maka ketika Allah menunjukkan sesuai dengan batasnya, kemudian Allah tutup ayatnya dengan apa? Innallaha ghafurun rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Menunjukkan tadi ampunan dan kasih sayang Allah. Yaqulu ta'ala, Allah mengatakan amiran ibadahul mu'minin, memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, bil akli, untuk mereka makan, minat tayyibati ma razaqahum ta'ala, untuk mereka makan dari hal-hal yang baik apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Wa an yashkuruhu ta'ala ala dhalik, dan jangan lupa apa? Untuk bersyukur. Maka
doa paling minimal ketika kita setelah makan apa? Alhamdulillah. Yang lebih lagi apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, dan doa-doa yang lain yang berisi tentang apa? Bersyukurnya kita atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kanu abidahu. Jikalau benar-benar mereka orang-orang yang beriman, kita ini termasuk hamba-hambanya Allah. Kemudian wal aqlu minal halali sababun litaqabbulid du'ai wal ibadah. Dan Ibnu Katsir mengingatkan bahwa makan dari yang halal itu sebab diterimanya doa dan ibadah kita. Jadi faktor utama doa itu diterima, bahkan kemudian ibadah, karena ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Kalau intinya disyaratkan untuk memakan yang halal agar diterima, apalagi yang lainnya. Demikian pula yang lainnya. Jadi bukan hanya kaitannya dengan doa. Agar ibadah-ibadah yang lain menjadi ringan, menjadi mudah, maka kita juga harus memperhatikan apa? Makanan kita. Karena kita tahu bahwa dosa maksiat itu penghalang apa? Ibadah. Kama annal akla minal harami yamna'u qabulad du'a wal ibadah. Sebagaimana makan dari yang haram itu menghalangi diterimanya doa dan ibadah. Dan ini namanya apa? Analogi. Apa itu analogi? Qiyas. Yang qiyas adalah salah satu dalil syar'i. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah mencontohkan. Siapa yang ingat misalnya permisalan tentang qiyas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Iya, gimana? Hafal kalau masalah itu ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan ketika seorang itu mendatangi pasangannya itu dikatakan shadaqah. Maka sahabat heran. Dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ayati ahaduna syahwatan falahu ajrun. Apakah kita ini melampiaskan syahwatnya itu dapat pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sebuah qiyas. Apa? Ara'aita. Apa pendapatmu? In wada'ahu fi haram. Kalau syahwatnya dia letakkan di tempat yang haram, alaysa alaihi wizrun, bukankah dia kena dosa? Kalau syahwat tadi diletakkan di tempat yang haram, dapat apa? Dapat dosa, kena dosa. Fakadzalika in wada'ahu fi halal falahu ajrun. Maka demikianlah. Kalau dia letakkan pada yang halal, dia dapat pahala. Maka demikian pula di sini. Ketika makan yang haram itu menghalangi doa dan ibadah, berarti makan yang halal itu memuluskan diterimanya doa dan ibadah kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadits alladzi rawahu Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sering kita dengar, dan juga ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ayyuhan nas,
Wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para utusan. Jadi kalau kita melaksanakan ini, berarti kita sudah melaksanakan apa juga yang diperintahkan kepada para rasul. Apa itu perintahnya? Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik, wa'malus salihah, dan beramallah yang baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku yaitu Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Al-Mu'minun ayat 51. Sehingga kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Sebagai contoh nyata kemudian Rasulullah SAW bercerita, thumma dzakara ar-rajula, kemudian beliau menyebutkan seseorang, yutilus safara, yang orang ini telah melekat padanya syarat-syarat diterimanya doa. Faktor-faktor diterimanya doa. Yang pertama apa? Safar. Bahkan bukan safar biasa, yutilus safara, perjalanan yang panjang. Ash'ath aghbara, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya penuh dengan ghubar, debu. Dan kita tahu penampilan yang sederhana itu salah satu faktor apa? Diterimanya doa. Oleh karena itu kalau orang mau sholat istisqa, diperintahkan untuk apa? Menggunakan pakaian yang sederhana. Maka kondisi ini, yang kondisi dia acak-acakan dan penuh debu, ini faktor juga untuk apa? Diterima doa dia. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian ketika dia menjulurkan tangannya ke langit, mengangkat tangan, ini juga faktor diterimanya doa. Karena Allah malu mengembalikan tangan hamba yang terangkat ke atas dalam keadaan kosong. Kemudian ya Rabbi, ya Rabbi, faktor keempat apa? Bertawassul dengan Asmaul Husna. Jadi bukan hanya satu faktor, tapi dia punya paling tidak 4 faktor agar doanya dikabulkan. Tapi semuanya buyar. Gara-gara apa? Wa mat'amuhu haramun, dan makanannya ternyata makanan haram. Wa mashrabu haramun, minumannya minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hal-hal yang haram. Dan ketika dikatakan haram ini bisa 2 makna. Haram zatnya, makanannya haram, makan yang haram tadi, makan daging babi dan sebagainya, atau cara mendapatkannya. Demikian pula minum khamar, atau dia minum susu tapi cara mendapatkan susunya haram. Pakaian, apa pakaian yang haram? Sutra misalnya bagi laki-laki, atau bagi wanita pakaian yang membuka auratnya, atau kemudian cara mendapatkan pakaian itu dengan cara yang haram, dari penghasilan yang haram. Ini dua-duanya bisa. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana akan dikabulkan orang yang kondisinya demikian itu? Padahal dia sudah apa? Membawa sekian banyak faktor dikabulkannya doa. Tapi ternyata keharaman makanan atau keharaman minuman atau keharaman pakaian membuyarkan, menggagalkan semua yang sebenarnya sudah mendorong
untuk dikabulkan doanya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita dari apa yang telah Allah peringatkan, agar kita makan hanya dari yang baik. Allahu alam, ini dulu sebagai awal dari pembahasan kita selanjutnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.